Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen produksi pertanian di perkebunan kelapa sawit. Adapun anggota dari kelompok kami adalah pertama saya sendiri Sabrina Alisyara NIM 134192022. Berikutnya saya Abdilia Nur Safitri NIM 134190006. Saya Bima Abdi Prasetyo dengan NIM 134190008. Saya Muhammad Mirza Irawan Munte dengan NIM 134190010. Saya Kartika Sari dengan NIM 134190011. Saya Egy Rahmat Wicaksono dengan NIM 134190024. Saya Jenny Kalzapilian NIM 134190192. Saya Jisha Yoftatinisa Putri dengan NIM 134190195. Saya Yeskiel Aldi dengan NIM 134190198. Selanjutnya saya akan memaparkan 1764. Saat James Watt menemukan mesin uap yang menggantikan tenaga kerja manusia. Sejak itu produktivitas pabrik meningkat dengan pesat. Lalu pada tahun 1776, Adam Smith menganjurkan peningkatan efisiensi dengan spesialisasi buruh. Dengan adanya spesialisasi, maka tugas dalam pabrik dipisahkan berdasarkan unit-unit tertentu dan setiap pekerja hanya mengerjakan tugas secara spesialis. Jadi, misalkan pada kebun kelapa sawit, petugas pengendali gulma hanya bertugas mengendalikan gulma dan tidak menjalankan tugas lain. Lalu selanjutnya pada tahun 1832, Charles Babbage mengusulkan agar tenaga kerja spesialis dibayar sesuai dengan keahlian. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dan mendorong peningkatan keahlian dan keterampilan. Selanjutnya saya akan memaparkan manajemen produksi. Manajemen produksi adalah suatu proses pengubahan atau konversi dari sumber daya yang merupakan input menjadi barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu organisasi berdasarkan tujuannya. Selanjutnya, tanaman pertanian. Tanaman pertanian adalah segala tanaman yang digunakan manusia untuk tujuan yang berfaedah secara ekonomis cocok dengan rencana kerja dan eksistensi manusia yang dikelola sampai tingkat tertentu. Selanjutnya, manajemen produksi tanaman. Manajemen produksi tanaman adalah ikatan budidaya tanaman untuk menghasilkan suatu produksi baik hasil tanaman pangan maupun keindahan dan kenyamanan. Selanjutnya adalah perencanaan produksi pertanian. Perencanaan sendiri didefinisikan sebagai upaya penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun spesifik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan produksi pertanian sendiri memiliki 4 bagian yang harus dipahami. Bagian-bagian tersebut diantaranya adalah yang pertama yaitu pemilihan komoditas pertanian. Dalam pemilihan komoditas pertanian, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemilihan komoditas yang akan diusahakan, komoditas yang bernilai ekonomis tinggi, dan komoditas yang telah dipilih ditetapkan jenis atau varietasnya. Selanjutnya adalah pemilihan lokasi produksi pertanian. Pemilihan lokasi produksi pertanian merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menentukan di mana lahan pertanian tersebut akan digunakan yang bertujuan agar proses produksi pertanian berjalan lancar dan optimal. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi diantaranya adalah ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan prasarana dan sarana fisik penunjang, lokasi pemasaran, serta ketersediaan intensif wilayah. Selanjutnya adalah skala usaha pertanian. Skala usaha pertanian berkaitan dengan input dan pasar. Skala usaha hendaknya diperhitungkan dengan matang sehingga produksi yang dihasilkan tidak mengalami kerugian, sehingga produksi yang dihasilkan tidak mengalami kelebihan pasokan atau kelebihan permintaan. Ketersediaan input seperti modal, tenaga, bibit, peralatan, serta fasilitas produksi dan operasi
lainnya harus diperhitungkan sehingga dapat dilakukan produksi pertanian efektif. Yang terakhir adalah perencanaan proses produksi pertanian. Perencanaan merupakan suatu upaya penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan proses produksi pertanian adalah biaya produksi, penjadwalan proses produksi, perencanaan bahan pelengkap, serta perencanaan desain. Yang selanjutnya yaitu perencanaan proses produksi pertanian. Perencanaan merupakan suatu upaya penyusunan program, baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan proses produksi pertanian yaitu yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk produksi. Yang kedua, penjadwalan proses produksi. Jadwal produksi menggambarkan kapan suatu produksi dilaksanakan, berapa kebutuhan bahan baku, berapa hasilnya, serta berapa tingkat persediaan yang aman dari setiap tahapan produksi. Yang selanjutnya, yang ketiga, perencanaan bahan pelengkap produksi. Perencanaan bahan pelengkap produksi sangat penting untuk memastikan agar rencana produksi yang telah dibuat dapat dijalankan sesuai rencana. Yang keempat, perencanaan desain produk. Perencanaan desain produk tergantung besar kecilnya suatu usaha, jenis usaha, teknologi yang digunakan, intensitas penggunaan tenaga kerja, atau modal, dan lain sebagainya. Desain produk sendiri mencakup hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan. Selanjutnya, pengorganisasian input-input dan sarana produksi pertanian. Menurut Said dan Intan, harus ada pengorganisasian dalam penerapan sistem untuk mencapai efisiensi. Input sarana produksi ini itu berupa penerapan jumlah, waktu, tempat dan tepat biaya, serta mutu sehingga ada optimasi dari penggunaan input-input produksi. Agar tujuan itu tercapai, maka penggunaan input produksi yang tepat menjadi sangat penting dengan memperhatikan efisiensi usaha tani. Pengorganisasian mengenai sumber daya itu berupa input-input dan sarana-sarana produksi yang akan digunakan akan sangat berguna bagi pencapaian efisiensi usaha dan waktu. Kegiatan produksi pertanian. Produksi dalam pertanian yaitu suatu hasil yang diperoleh dari lahan pertanian dalam waktu tertentu. Biasanya diukur dengan satu ton atau kilogram yang menandakan besar potensi komoditi pertanian. Efektivitas kegiatan produksi dapat dilihat dari beberapa faktor, di antara lain adalah alokasi sumber daya yang benar, perencanaan proses produksi yang benar, dan pelaksanaan yang benar. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pertanian adalah 1. Genetik, 2. Alam atau lingkungan, 3. Tenaga kerja yang meliputi tenaga kerja manusia, tenaga kerja ternak, dan tenaga kerja mekanik. Yang keempat adalah modal, dan yang kelima adalah manajemen. Selanjutnya adalah pengawasan produksi pertanian. Pengawasan dalam usaha produksi pertanian itu meliputi pengawasan anggaran, proses, masukan, jadwal kerja, dan hal lain yang merupakan upaya untuk memperoleh hasil yang maksimal dari suatu usaha produksi. Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan dengan baik tanpa terjadi pemborosan terhadap harga jual hasil panen. Karena hasil panen yang dijual kepada pengepul desa akan berbeda harganya dengan harga ke pengepul yang ada di kota-kota. Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk membandingkan hasil usaha tani yang telah dicapai dengan yang direncanakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu evaluasi produksi pertanian. Evaluasi sendiri adalah suatu upaya penilaian secara objektif terhadap peralihan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil evaluasi ditunjukkan sebagai pertimbangan dalam penentuan perencanaan di masa mendatang. Tujuan evaluasi sendiri adalah adanya peningkatan kualitas program, memberikan penilaian, memberikan kepuasan pada kinerja, dan menganalisis setiap hasil yang telah direncanakan. Evaluasi dilakukan secara berkala.
mulai dari saat perencanaan sampai akhir usaha, saat perencanaan sampai akhir usaha tersebut berlangsung. Jika terjadi penyimpangan dari rencana yang dianggap dapat merugikan, maka segera dianggap dapat merugikan. Selanjutnya pengendalian produksi pertanian. Yang pertama itu pengendalian produk adalah berbagai kegiatan dan metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan proses produksi, baik peralatan, bahan baku, mesin, dan tenaga kerja ke dalam suatu arus aliran yang memberikan hasil dengan jumlah biaya yang seminimum mungkin dan waktu yang secepat mungkin. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, order control, yaitu perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan dari konsumen, sehingga kegiatan operasionalnya juga tergantung pada pesanan tersebut. Yang kedua, yaitu flow control, yaitu perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan produk standar sehingga sebagian produk merupakan produk untuk persediaan dalam jumlah yang besar. Berdasarkan pengendalian persediaan dan kualitas. Yang pertama, pengendalian persediaan bahan baku. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dan suatu peralatan atau mesin. Yang kedua itu pengendalian kualitas atau quality control. Pengendalian kualitas merupakan suatu proses untuk menentukan barang-barang yang rusak dan diusahakan dikurangi serta mempertahankan barang-barang yang sudah baik, kemudian mengontrol agar hasil produksi di waktu yang akan datang tidak lagi mengalami penurunan kualitas dan atau kerusakan. Itu berdasarkan pengendalian biaya dan pemeliharaan. Yang pertama itu pengendalian biaya produksi. Pengendalian biaya produksi merupakan sebagian keseluruhan faktor produksi yang dikorbankan dalam proses produksi untuk menghasilkan produksi. Yang kedua itu pemeliharaan dan penggantian fasilitas produksi. Pengendalian dan pemeliharaan penggantian fasilitas produksi merupakan dalam rangka mempertahankan tingkat produktivitas mesin dan peralatan lainnya. Nah, yang selanjutnya ada manajemen produksi pertanian perkebunan kelapa sawit. Nah, manajemen perkebunan sendiri itu adalah ilmu yang mengatur dan mengelola pelaksanaan proses atau kegiatan-kegiatan dalam perkebunan untuk mencapai keuntungan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Nah, tanaman sawit sendiri produk utamanya itu terdiri dari minyak sawit atau CPO dan minyak inti sawit atau KPO yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Nah, tinggi rendahnya biaya produksi kelapa sawit ini yang dikeluarkan tergantung pada sistem manajemen, yaitu mengefisiensikan segala biaya-biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, rendahnya biaya produksi itu adalah salah satu dari satu indikator terciptanya efisiensi dalam pengelolaan tanaman kelapa sawit. Nah, hal ini disebabkan biaya produksi adalah salah satu alternatif yang dapat dipilih sebagai faktor yang dapat ditekan sehingga tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya produksi. Nah, upaya untuk menciptakan dan meningkatkan pendapatan petani dapat pula dilakukan dengan menekan biaya produksi menjadi seminimal mungkin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan kurang jelas dalam penyampaian dari kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.